What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? What if I told you that I miss you? Would you tell me that you miss me back? What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you that I love you? Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang telah kami dapat mengenai reaksi sintesis amida. Dan untuk nama-nama anggota kelompok bisa dilihat di slide. Ada Ecclesia Soriton, Eunike Elizabeth Kindangen, Gazi Andika Tayyip Yusuf, Glory Sweetney Sutomo, Gloria Dorsisilia Mahune, Kevin Francisco Comedian, Selvina Evelyn Tando, Tesalonika Amelia Manentu, Kristi Gratia Lahade, Francisca Cecilia Towoliu, Hilda NS Kiwol, saya sendiri, Olivia Anissa Makalalak, Sevangli Maklif Merentet, dan Kak Florensius. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian amida. Amida adalah suatu jenis senyawa kimia yang dapat memiliki dua pengertian. Jenis pertama adalah gugus fungsional organik yang memiliki gugus karbonil atau C-2O yang berkaitan dengan suatu atom nitrogen atau N atau suatu senyawa yang mengandung gugus fungsional ini. Jenis kedua adalah suatu bentuk anion nitrogen. Dan untuk struktur dari amida bisa dilihat pada gambar di samping. Next. Sifat-sifat fisik amida. Yang pertama polar, yang kedua mudah larut di dalam air karena dengan adanya gugus C-0 dan NH memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen, dan ketiga umumnya berupa padat pada suhu kamar. Sifat-sifat kimia amida. Dalam mempelajari sifat-sifat kimia masing-masing kelompok turunan asam karboksilat terlebih dahulu harus dipahami. Ciri-ciri umum reaksinya seperti yang diuraikan di bawah ini. Keberadaan gugus karbonil dalam turunan asam karboksilat sangat menentukan kekreatifan dalam reaksinya. Walaupun gugus karbonil tersebut tidak mengalami perubahan, gugus asli atau R⁻₁C sama dengan O menyebabkan turunan asam karboksilat mudah mengalami substitusi nukleosilat. Dalam substitusi ini, atom atau gugus yang berikatan dengan gugus asli digantikan oleh gugus lain yang bersifat basa. Pola umum reaksi substitusi nukleofilik tersebut dituliskan dengan persamaan reaksi. Selanjutnya, tata nama amida. Yang pertama, IUPAC. Dalam senyawa amida, gugus fungsi asli berikatan dengan gugus NH2. Dalam pemberian namanya, akhiran OAT atau AT. Dalam nama asam induknya diganti dengan kata amida. Contoh, CH-CONH2 sama dengan metanamida, CH3CONH2 sama dengan eteanamida, CH3CH2CONH2 sama dengan propanamida. Sedangkan untuk rantai yang bercabang, pemberian nama pada amida karbon pada CONH2 dianggap sebagai atom karbon nomor 1. Contoh pada gambar di bawah ini yaitu 3-metil butanamida. Next. Tata nama amida yang kedua itu formamida atau trivial. Contoh CH3CH2CH2 CONH2 sama dengan butiramida. Kegunaan amida,
Senyawa amida memiliki kegunaan yang luas dalam kehidupan, antara lain dapat berguna dalam pembuatan obat-obatan seperti sulfoamida yang digunakan untuk melawan infeksi dalam tubuh manusia, sebagai zat antar dalam pembuatan amina, sebagai bahan awal dalam pembuatan suatu polimer seperti palmiamida yang digunakan sebagai bahan penyerasi pada penguatan karet alam dengan silika. Next. Pembuatan amida adalah pertama reaksi anhidrida dengan amonia, kedua reaksi ester dengan amonia, 3 pemanasan asam dengan urea, 4 dehidrasi garam amonium melalui pemanasan atau distilasi. A. Asam karbosilat. Asam karbosilat diubah terlebih dahulu menjadi sebuah garam amonium yang kemudian menghasilkan amida pada pemanasan. Asam amonium dibentuk dengan menambahkan amonium karbonat padat kepada suatu kelebihan asam. Sebagai contoh, amonium etanoat dibuat dengan menambahkan amonium karbonat ke kelebihan asam etanoat. 2CH3COOH tambah NH42CO3 direaksikan 2CH3CO4NH4 tambah H2O tambah CO2. Ketika reaksi selesai, campuran dipanaskan dan terjadi dehidrasi garam amonium memproduksi etanamide. CH3CONH4 direaksi CH3CONH2 tambah H2O. DART dari asil klorida. Asil klorida juga dikenal sebagai asam klorida. Memiliki rumus umum RCOCl. Atom klorin sangat mudah diganti dengan substituen lain. Misalnya, mudah digantikan oleh sebuah kelompok NH2 untuk membuat suatu amida. Untuk membuat etanamid dari klorida etanoil, biasanya kita menambahkan etanoil klorida ke dalam sebuah larutan yang terdiri dari amonia dalam air. Ada beberapa reaksi yang sangat keras yang menghasilkan banyak asap putih, seperti campuran amonium klorida padat dan etanamid. Kita dapat menganggap reaksi yang terjadi dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, amonia, CH3COCl tambah NH3 menjadi CH3CONH2 tambah HCl. Kemudian, hidrogen klorida yang dihasilkan bereaksi dengan amonia berlebih untuk menghasilkan amonium klorida. NH3 direaksikan dengan HCl menjadi NH4Cl. Hasilnya kita dapat menggabungkan kedua reaksi ini bersama-sama untuk memberikan satu persamaan sebagai berikut. CH3COCl tambah 2NH3 direaksikan menjadi CH3CONH2 tambah NH4Cl. C. Dari anhidrida asam. Sebuah anhidrida asam adalah sesuatu yang kita peroleh jika melenyapkan sebuah molekul asam etanoat dan mengeluarkan sebuah molekul air di antara mereka, maka kita akan mendapatkan anhidrida asam, anhidrida etanoat, atau nama lamanya anhidrida asetat. Dapat kita lihat pada gambar mekanisme terbentuknya anhidrida asam. Reaksi-reaksi anhidrida asam mirip seperti asil klorida, kecuali bahwa selama reaksi molekul asam karboksilat lebih dominan dihasilkan daripada HCl pada waktu asil klorida bereaksi. Jika anhidrida etanoat akan ditambahkan ke larutan amonia pekat, etanamid dibentuk bersama-sama dengan amonium etanoat. Sekali lagi, reaksi terjadi dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, etanamid dibentuk bersama-sama dengan asam noat, CH2CO2O tambah NH3 menjadi CH2CONH2 tambah CH3COOH. Kemudian asam etanoat yang dihasilkan bereaksi dengan amonia berlebih untuk menghasilkan amonium etanoat CH3COOH tambah NH3 menjadi CH3COONH4.
Hasilnya, kita dapat menggabungkan kedua reaksi ini bersama-sama untuk memberikan suatu persamaan sebagai berikut. CH3CO2O tambah 2NH3 menjadi CH3CONH2 tambah CH3COONH4. Pemanasan asam dengan urea. Reaksi ini terjadi pada 120 Celcius. Asam karbomat yang terbentuk terdekomposisi menjadi karbon dioksida dan amoniak. Garam amonium juga bereaksi dengan urea pada temperatur di atas 120 Celcius yang akan menghasilkan amida. CH3COOH plus NH2 CONH2 menjadi CH3CONH2 plus CO2 plus NH3. Dehidrasi garam amonia melalui pemanasan atau destilasi. Senyawa asetamida dapat diperoleh dengan destilasi fraksinasi amonium asetat. Asam asetat biasanya ditambahkan sebelum pemanasan untuk menekan hidrolisis amonium asetat. Asam asetat dan air dapat dihilangkan dengan cara destilasi lambat, di mana CH3CO2NH4 menjadi CH3CONH2 plus EH2O. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Sampaikan terima kasih.